Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus mega korupsi di PT Pertamina Patraniaga dari 2018 sampai 2023 itu yang baru ketahuan dan juga ada alat bukti yang kuat dengan 9 tersangka sementara saat ini. Kalau kita lihat dari sejumlah komentar dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang merupakan komisaris utama PT Pertamina tahun 2019 sampai 2024, ini kelihatan banget sepertinya Ahok itu sudah lama memendam, pengen menyampaikan unek-uneknya, kegundahannya, temuan-temuannya. Cuman karena memang momentumnya belum tepat, belum ada kayak apa ya, kejadian seperti saat ini yang sedang viral. Karena kan ada banyak yang bilang, kenapa sih Pak Ahok nggak dari dulu ngomong-ngomongnya sedahsyat dan seberani ini? Ya, dia tahu kondisinya teman-teman. Kalau dia ngomong ujuk-ujuk tanpa ada konteks keviralan seperti saat ini, ya itu sama saja dia mengantarkan dirinya kembali ke dalam penjara dengan berbagai macam pasal yang siap menanti dia. Tapi kali ini di sejumlah wawancaranya dia kelihatan banget sebenarnya dia itu sudah pengen menyindir gitu ya. Oh, sosok-sosok yang dugaannya adalah penguasa di negeri ini. Maksudnya siapa? Ada kata-kata yang dia bilang, lebih baik jadi macan ompong katanya daripada macan sirkus dicambuk-cambuk seperti itu. Oke, kita coba dalami dari sejumlah wawancara ini. Yang pertama kita bahas adalah begini. Kita coba lihat dari jejak digital. Banyak pejabat-pejabat negara seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, dan Bahlil ya. Itu kan sempat mengeluhkan dengan biaya yang tinggi untuk subsidi masyarakat. Katanya nih ya, 25% dari APBN kita itu ya, itu untuk subsidi BBM. Makanya dikurangin. Bahlil itu kan pernah ngomong seperti itu ya. Kalau aku cek ini waktu jejak digitalnya 500 sampai 600 triliun, sekitar 25% dari APBN tahun 2022 itu hanya untuk subsidi loh. Padahal tahun 2022 ini juga menjadi salah satu tahun di antara 5 tahun korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga. Jadi berapa tuh? 500 sampai 600 triliun. Kalau yang pemerintah kan bilang sekarang berapa? 179 triliun kurang lebih tahun pertama doang. Kalau 5 tahun artinya ya hampir 1000 triliun juga ya. Jadi kalau 500 triliun dikurangin 200 triliun misalnya begitu. Itu kurang lebih 40 sampai 45% subsidi pemerintah BBM harusnya buat masyarakat itu diambil sama korupsi nggak sih? Hitung-hitungannya gila banget ya. Kan kita juga dengar bahwa kayak Erick Thohir kan curhat ya. Kalau di Pertamina itu apa tuh kayak anggarannya, kayak defisitnya, neraca keuangannya itu nggak benar. Misalnya keuangan Pertamina defisit, Erick Thohir beli mahal terus jual murah. Ya, andaikan itu beneran uangnya yang dari subsidi pajak dan sebagainya itu benar-benar buat masyarakat, ya kayaknya nggak masalah kan, ini dari rakyat untuk rakyat. Tapi ternyata kan nggak seperti itu. Ini dari rakyat untuk oknum-oknum para pejabat korup begitu. Sekarang kita coba simak, ada salah satu statement dari Ahok yang diwawancara di sini teman-teman. Dia bilang begini, atas nama rakyat menambah jumlah subsidi tapi dicolong. Dari data-data yang aku sampaikan tadi, itu dirangkumkan oleh Ahok, ya seperti itu, minta subsidi lagi A, B, C, dan D, demi rakyat katanya nanti tercekik kalau BBM naik dan sebagainya. Ternyata yang sampai ke rakyat itu paling nggak nyampe 70%, sisanya ratusan triliun ternyata kan dipakai untuk mengumpani para koruptor yang udah punya gajinya puluhan miliar per tahun. Gila banget ini. Pemain LPG, Anda cek dong pemain LPG akhirnya siapa? Ada hubungan dengan orang politik nggak? Ada hubungan dengan partai politik nggak? Atas nama rakyat menambah jumlah subsidi, pada dicolong oleh oknum. Begitu juga dengan BBM. Sama semua. Buat apa ada BBM? Saya juga usul. Kenapa pakai My Pertamina? Kita bisa jadi hasilkan uang nih dengan aplikasi lain. Oke, jadi polanya sama ya, mau itu LPG, BBM, atau yang lain-lain, atau bansos pun kayaknya sama polanya gitu. Penyakitnya adalah korupsi di Indonesia begitu dengan berbagai macam sistem. Ya, kalau dibilang bahwa Ahok katanya atas nama rakyat menambah subsidi, ya itu adalah salah satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Sekali lagi ya, untuk kali ini aku berada di pihaknya Ahok, karena sampai sekarang ini memang ada potensi dia sepertinya
ada sebagian menilai ada potensi buat dikriminalisasi. Kalau seandainya, misalkan, ada salah satu para tersangka yang mengaku bahwa Pak Ahok sudah mengetahui semuanya ini, kayaknya agak kecil kemungkinan. Karena apa? Jabatan komisaris utama itu bukanlah operasional. Operasional itu harusnya adalah direktur utama yang bisa melakukan kebijakan-kebijakan, misalnya melakukan pembelian, pengadaan A, B, C, dan D, atau melakukan macam-macam hal. Itu letaknya ada di operasional yang diwenangi oleh seorang direktur utama. Tapi kalau komisaris utama itu ya kesannya hanya pengawas doang, tidak bisa melakukan banyak hal begitu. Terus juga salah satu kritisinya Ahok nih begini teman-teman, terkait dengan Pertamax ya. Karena kan salah satu isu yang ngebuat kita masyarakat Indonesia beneran nggak ya kita kalau ke Pertamina nih ya mau ngisi bensin, kita ngisinya Pertalite atau Pertamax atau Pertamax Turbo gitu. Itu ya kalau nggak salah di Indonesia ada 3 jenis brand merek untuk ngisi bensin seperti itu. Tapi kan ada banyak, kalau waktu aku di Indonesia pun juga sama ya. Setiap aku pulang ke Indonesia, aku pasti nyuruh teman-teman dan aku pribadi selalu menggunakan Pertamax gitu ya. Karena kasihan lah, Pertalite itu adalah subsidi. Kan Pertamax nggak ada subsidinya. Tapi ternyata kita masyarakat yang pengen ikut mensukseskan program pemerintah agar subsidinya tepat sasaran, malah kita dikerjain juga gitu. Katanya kan salah satu modus yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung, dari 9 tersangka ini, ada bagiannya modus adalah mencampur RON 99, itu mereknya adalah Pertalite, dengan yang premium ya, RON 88 dicampur untuk ngebuat Pertamax yang RON-nya 92. Dan itu sebenarnya tidak boleh teman-teman, dan itu adalah salah satu pelanggaran pidana. Walaupun Ahok mengatakan dia yakin tidak semua Pertamina mendapatkan produk tersebut, kalaupun ada mungkin sifatnya hanya kecil-kecil, I don't know percaya atau enggak, tapi masyarakat terkadang kita udah nggak percaya 100% sih. Nah, di sini pun juga bilang Ahok katanya, untuk bagian kayak Pertamax itu sebenarnya nggak perlulah ada perusahaan adiktifnya. Adiktif itu misalnya ditambahi zat-zat tertentu gitu ya di Pertamax agar meningkatkan nilai oktan, biarin tidak menimbulkan polusi atau meningkatkan performa mesin dan sebagainya lah, teknisnya seperti itu. Yang dikritisi sama Ahok tuh begini, kenapa sih kita dari dulu sampai sekarang udah bertahun-tahun kita sudah punya teknologi yang canggih, tapi kita masih butuh pihak ketiga. Pertamax kita beli nih ya, terus kita kirim ke subholder tertentu gitu. Nanti mereka akan menambahkan zat adiktifnya. Kenapa itu tidak kita lakukan sendiri? Apakah Pertamina tidak punya teknologinya atau sengaja dibuat hierarki seperti ini agar menciptakan peluang-peluang bagi para oknum-oknum koruptor? Tidak ada lagi subsidi di Pertalite atau apapun. Semua pertama. Satu macam lebih hemat kita. Nggak ada lagi permainan. Lalu pertama juga nggak perlu lagi nambah editif. Ya. Ini kan lucu kan? Kamu pengen teh botol yang manis banget di daerah Jogja misalnya gitu. Ada teh botol yang kurang manis di daerah Jakarta. Ada nggak kamu segila gitu? Pengadaan pakai teh botol Jakarta, beli gula, beli aduk campur untuk jadi teh botol Jogja. Jadi kayak logikanya gitu simpelnya nih ya, kita mau dijualan di Jogja gitu kan ya, teh botolnya dari Jakarta. Kemudian untuk ngebuatnya agar lebih cocok dengan target teknologi dan sebagainya, zat aditif lah kurang lebih intinya, itu kita impor nih, zatnya dari Jogja. Itu kan nggak efisien banget. Memang orang-orang cerdas di Pertamina yang banyak sekali lulusan luar negeri atau perguruan tinggi terbaik Indonesia yang bekerja di sana, hal sesimpel dan sedasar itu kenapa tidak bisa dipikirkan? Itu kan hal simpel banget ya, sengaja dibuat seperti itu kah? Atau ada alasan yang lain? Beli aja langsung teh botol Jogja. Nah sama, kayak pertama, buat apa ada perusahaan editif? Bukan oplos, dia meningkatkan oktan. Pertanyaan gua, kenapa butuh jasanya ningkatin oktan? Dari zaman Pak Faisal Abdul dulu, waktu kita premium mau naik ke super, ingat lah umur kita dulu kan, itu memang dikasih editif, naik gitu loh. Teman-teman dia mungkin yang jadi pengusaha itu. Oh, Ada kira nepotisme kah di masa sini? sampai zaman ini teknologi bikin BBM impor udah banyak, kenapa masih butuh seperti itu? Oke. Itu adalah salah satu hal simpel aja ya. Mungkin ini adalah indikasinya adalah nepotisme ya. Kan nepotisme itu adalah memakai keluarga kita, kerabat kita, kolega kita,
tujuannya sih sama aja, duit ya. Sebenarnya jujur ini bukan hal yang baru. Kenapa dibuatnya prosesnya birokrasinya panjang seperti ini ada subholding dan sebagainya? Ya dugaannya biarin bagi-bagi rezeki. Tapi di salah satu bagian wawancaranya Ahok ya, di salah satu media, dia juga beberapa media sih kayak yang Narasi, Liputan 6, itu Ahok itu beberapa kali mau menyentil penguasa. Dia bilang begini, sebenarnya kalau pemerintah beneran mau serius ini ya membasmi para mafia yang ada di Pertamina tuh gampang, semua tergantung dari atasnya. Apakah ini indikasinya adalah ke Pak Presiden, ke Prabowo langsung? Karena kan kayaknya menyindir gitu loh, kayak macan-macan. Maksudnya gimana sih? Ya kita tahu kan ya yang viral sekarang kan Ahok dibilangin waktu jadi komisaris utama di Pertamina, kamu itu komisaris utama tapi kayak rasanya direktur gitu kan ya. Karena yang kamu lakukan itu job desk-nya bukan lagi komut gitu, tapi sudah menjadi direktur begitu. Terus dia dikatakan begini, diejek-ejek katanya sama koleganya, kamu itu kayak apa namanya macan tapi ompong. Terus dia bilang nggak apa-apa macan ompong daripada macan sirkus. Apakah ini indikasinya dengan pemimpin negara kita yang juga kata-katanya macan, kita mau jadi macan Asia lagi? Aduh, aku terlalu banyak berpikir berlebihan nggak sih? Ataukah ini memang sindirannya Ahok buat Pak Prabowo? Gitu nggak teman-teman? Ini komut apa dirut? Gue bilang gue dirut nyaru komut, gue bilang. Gaji komut kerja dirut. Dan gak punya wewenang. Tadi leading gue, Ahok mah macan ompong. Gak ada apa-apa. Gue belum tua, belum ompong. Dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, gak ada guna loh. Macan sirkus, cepret, nggak ada guna loh. Nah, ini kalau aku interpretasikan ya, ini kan bahasa kiasan ya. Ini pemimpin, tapi dia itu dicambukin. Cambukin itu adalah karena mungkin ada tersandra kepentingan, karena faktor politik. Kalau lo, karena kan ini dugaannya nih ya, uang yang mengalir dari Pertamina ini, yang dicuri oleh para koruptor, itu mengalirnya juga ke partai politik. Dugaannya mengarah ke sana. Ahok kan waktu ditanya lagi sama hostnya di Liputan 6. Ini tuduhan yang serius loh Pak. Kalau Bapak bilang ini ada hubungannya dengan penguasa, saya bisa aja kan saya juga boleh dong bilang ini adalah dugaan, sama seperti Anda, Ahok juga tahu gitu. Jangan sampai dia masuk penjara lagi karena masuk ke dalam permainan oknum-oknum tertentu yang sengaja kayak memancing di air keruh seperti itu. Nah, kalau menurut dugaannya Ahok adalah ada oknum-oknum yang mungkin itu penguasa kah atau di partai politik oknum-oknum gitu yang mendapatkan aliran dana dari para koruptor yang ada di Pertamina sebagai sumber dananya. Ya, ada banyak yang bilang, Anjas coba aja cek tuh di Pertamina atau di anak usaha dan sebagainya. Ada nggak mereka-mereka yang menjabati posisi tertentu bukan karena kemampuannya, tapi karena ada titipan-titipan politik? Apakah itu adalah salah satu indikasinya? Ya, dengan segala hormat yang bisa memberantas ini semua menurut aku udah bukan lagi level Ahok karena dia sudah juga bukan termasuk dalam komisaris utama apalagi direktur utama sudah bukan lagi, tapi menurut aku yang bisa turun tangan langsung adalah Pak Prabowo. Aku berharap banget Pak Prabowo bisa membasmi semua mafia yang ada di Pertamina karena 25% Pak, kurang lebih ya kalau aku lihat dari jejak APBN kita tiap tahun itu kan untuk subsidi BBM. Kalau ratusan triliun tiap tahun itu habis buat para koruptor, ya ampun, berapa banyak masyarakat Indonesia yang seharusnya mendapatkan bantuan manfaat dari pajak kita, tapi malah mereka tidak mendapatkan, justru mereka yang sudah gajinya puluhan miliar Pak per tahun, tapi masih korupsi ratusan triliun dibagi-bagikan ke teman-teman dan koleganya. Masya Allah, itu benar-benar ngebuat aku miris ya. Makanya aku berharap sekali undang-undang untuk memiskinkan para koruptor segeralah disahkan di Indonesia. Anggota DPR, Pak Prabowo dan juga jajarannya, tolong segera disahkan undang-undang memiskinkan untuk para koruptor. Karena menurut aku undang-undang ini akan benar-benar paling tidak meminimalisir lah. Akan berpikir 1000 kali untuk para koruptor melakukan korupsi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.